Indonesia. Dan yang paling penting, kebijakan dari bank sentral itu akan menyentuh langsung ke teman-teman gitu ya, utama ketika teman-teman melakukan transaksi ekonomi gitu ya. Nah, mungkin boleh ke slide 3. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa sih harus ada bank sentral di dunia gitu ya? Bank sentral itu sebenarnya memainkan peran yang sangat fundamental dalam perekonomian suatu negara. Nah, bank sentral itu disebut sebagai otoritas moneter. Nah, sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia atau Bank Sentral itu memiliki pengaruh terhadap stabilitas harga barang dan jasa, nilai tukar rupiah gitu ya, terhadap mata uang lain seperti US dollar, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Jadi dampak dari Bank Indonesia itu sangat dekat karena ketika teman-teman membeli suatu barang gitu ya, baik di e-commerce atau teman-teman datang ke suatu toko, harga kan kadang kita mengalami gitu ya, kok harga dari tiap tahun ke tahun tuh selalu naik. Nah, untuk menjaga kenaikan harga barang itu tetap rendah dan stabil, itu adalah peran dari bank sentral salah satunya. Nah, kedua, eh, Bank Indonesia juga memiliki peran untuk menjaga stabilitas sistem keuangan gitu ya. Ini seberapa nantinya teman-teman tuh percaya untuk menggunakan sistem keuangan kita, termasuk bank. Saya yakin teman-teman di sini pasti mayoritas menyimpan uangnya di bank gitu ya, baik bank konvensional maupun bank syariah atau mungkin di koperasi gitu ya. Nah, itu bagaimana kita bisa menjaga uang dari teman-teman yang ada di bank itu tetap aman dan teman-teman percaya untuk menggunakan mereka. Karena pada dasarnya perbankan itu adalah jangkar dari ekonomi suatu negara. Dan terakhir itu juga terkait dengan sistem pembayaran. Mungkin teman-teman sudah terbiasa untuk tidak lagi menggunakan uang kertas gitu ya, uang kartal. Tapi teman-teman lebih mungkin lebih sering akan menggunakan HP teman-teman aja gitu ya, dengan kris atau mungkin transfer dengan menggunakan layanan BI Fast dan semacamnya. Nah, itu adalah bagian dari inisiatif yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Nah, mungkin saya mau sedikit tanya gitu ya. Ada nggak sih teman-teman yang lahir sebelum 97, 98? Kayaknya sih nggak ada ya kalau lahir 97, 98 ya. Ini mungkin 2005 ke bawah mungkin ya. Nah, mungkin teman-teman tadi pernah mendengar gitu ya, bahwa di tahun 1997, 1998 itu ada namanya krisis moneter gitu ya. Saya kebetulan lahir di tahun 1997. Jadi saya bisa dikatakan kayak bayi krisis moneter gitu, bayi krismon. Nah, pada saat itu, di tahun 1997 itu, harga nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu terjun bebas gitu ya. Dari 1 dolar itu 2000-an, pada saat itu mencapai 13.000. Jadi kenaikannya itu atau penurunan nilai rupiah itu sangat-sangat signifikan. Nah, itu ada akibat dari ada spekulasi gitu ya di pasar keuangan. Mungkin teman-teman pernah mendengar gitu ya, ada satu tokoh yang mempengaruhi ini gitu ya. Nah, nilai tukar kita yang jatuh itu menyebabkan inflasi itu melonjak tinggi, harga barang dan jasa itu tiba-tiba langsung mahal gitu ya, dan sektor perbankan terguncang. Dulu ayah saya tuh pernah cerita gitu ya, ketika saya lahir itu tuh beli susu formula bayi itu sangat-sangat susah gitu ya. Langka dan harga itu sangat mahal. Nah, itu sangat berat lahir di tahun-tahun segitu gitu ya, karena bisa dikatakan banyak bayi yang lahir tahun segitu tuh gizinya kurang gitu, karena susah mendapatkan bahan baku makanan susu yang bergizi. Nah, di sini peran dari bank sentral tuh sangat-sangat signifikan bagaimana bisa menstabilkan harga barang dan jasa termasuk nilai tukar tadi. Cukup dalam waktu sekitar setahun 2 tahun, Bank Indonesia tuh sudah berhasil mendukung untuk penurunan nilai tukar ya, memperkuat nilai tukar kita dari yang tadinya Hmm. 13.000 menjadi 8 ribuan. Meskipun sampai sekarang berangsur terus naik ya.